cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apri Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman, aku ngebuat soal SKB Kesehatan Umum Part 3 tentang Germas ya. Jadi program kesehatan umum yang memang benar-benar menjadi prioritas di kesehatan itu saat ini itu adalah tentang Germas. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi teman-teman mungkin kurang lebih dalam ya memahami terkait dengan Germas ini. Yuk kita pahami lebih dalam lagi. Nah, buat bahan yang aku pakai itu di sini aku menggunakan panduan pelaksanaan Germas ya, panduan gerakan masyarakat hidup sehat, terus pedoman pelaksanaan dan peraturan yang menetapkannya gitu ya. Oke, kita langsung ke soalnya aja yuk. Untuk soal yang pertama, soal SKB Kesehatan Umum Germas. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan tentang program gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Nah, peraturan pertama manakah yang menetapkan hal tersebut? Jadi peraturan mana sih yang menetapkan untuk Germas ini? Jadi peraturan pertama yang menetapkan ini adalah Inpres RI nomor 1 tahun 2017. Jadi sebenarnya Germas ini sudah banyak disosialisasikan di tahun 2015-16 itu ya. Tapi kebijakan terkait dengan yang namanya Germas ini dimulai di tahun 2017 sesuai dengan Inpres RI nomor 1 tahun 2017. Nah, ini bentuk peraturannya ya. Nanti aku ajarin caranya mendownload di internet. Jadi sebenarnya kita tinggal klik aja Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017. Nanti kalau di Google pasti langsung keluar peraturan ini gitu ya. Nah, di peraturan ini tuh ditujukan kepada menteri, kepada lembaga pemerintah non-kementerian, kepada Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, dan kepada gubernur dan bupati atau wali kota. Oke, kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang kedua ya. Perintah khusus manakah yang diberikan pada Kementerian Kesehatan? Jadi pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan tentang program Germas. Nah, untuk Kementerian Kesehatan ini yang paling tepat itu adalah pembinaan daerah kawasan tanpa rokok. Jadi kayak usaha kesehatan sekolah itu bukannya dinas kesehatan ya, juga fasilitas olahraga bukan punya Kementerian Kesehatan, penyediaan sarana sanitasi di madrasah juga bukan Kementerian Kesehatan, dan peningkatan gerakan masyarakat makan ikan itu emang kelihatannya kayak oh makan ikan gitu, orang sehat gitu, tapi itu bukan punya Kementerian Kesehatan. Nah, ini punya Kementerian Kesehatan tugasnya. Jadi tugasnya Kementerian Kesehatan itu yang pertama itu dia adalah mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi pembinaan di wilayah dengan kebijakan kawasan tanpa rokok gitu ya. Terus meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan memberikan ASI eksklusif serta aktivitas fisik. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. Jadi itu tugas untuk Kementerian Kesehatan. Sementara kayak pemuda olahraga itu punya tugas sendiri-sendiri gitu ya. Terus Kementerian Pendidikan juga punya, Kementerian Agama juga punya tugasnya sampai ke 19 lini lainnya. Nanti kalau misalkan teman-teman kepo terkait dengan Germas, nanti langsung buka aja di Inpres nomor 1 tahun 2017. Oke, buka langsung di Google, itu langsung gampang banget cara downloadnya gitu ya. Nah, kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang ketiga. Pemerintah telah melakukan kebijakan Germas. Kegiatan utama yang dilakukan dalam Germas itu adalah, jawabannya adalah meningkatkan edukasi hidup sehat. Jadi kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka Germas itu adalah meningkatkan edukasi hidup sehat. Ini contohnya. Jadi kalau di sini kegiatan yang dilakukan itu adalah peningkatan edukasi hidup sehat. Kenapa bukan menjaga kebersihan lingkungan sungai, produktivitas dan lain-lain? Itu adalah tujuan dari kegiatan Germas gitu ya. Kalau untuk kegiatannya
itu adalah meningkatkan edukasi hidup sehat sesuai dengan pelaksanaan di buku panduan Germas. Kegiatan utamanya yaitu peningkatan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi, pencegahan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan edukasi hidup sehat gitu ya. Jadi jawabannya adalah B gitu. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang nomor 4 gitu ya. Kegiatan prioritas apakah yang dilakukan pada program tersebut? Kita lihat ke dalam kerangka konsep Germas dalam penguatan upaya promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat. Kegiatan prioritasnya itu adalah, jawabannya yang paling tepat adalah kampanye hidup sehat. Semuanya dari pilihan jawaban ini adalah semua kegiatan Germas, tapi kegiatan prioritasnya itu adalah kampanye hidup sehat sesuai dengan kerangka konsep. Maka kegiatan prioritas yang dilakukan dalam Germas itu adalah kampanye hidup sehat. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui di mana pedoman ini, nanti teman-teman bisa download aja di panduan Germas gitu ya. Jadi nanti kalau ketik Google langsung ketemu itu caranya. Kita langsung ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang kelima. Kita lihat kegiatan aktivitas fisik pada anak sekolah bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, berprestasi melalui pendidikan dan kebudayaan, aktivitas fisik, latihan fisik, serta olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur di sekolah. Jadi bentuk kegiatan ini yang paling tepat itu adalah bermain waktu istirahat itu ya. Nah, kalau latihan diawali dengan pemanasan, senam bugar sehat, latihan fisik 150 menit per minggu, melakukan peregangan, itu bukan di kegiatan di sekolah. Jadi untuk aktivitas di sekolah itu sebenarnya kegiatannya dalam bentuk aktivitas gerakan baris berbaris, terus gerakan kapiten, terus bermain waktu istirahat, lalu senam anak bangsa gitu ya. Kalau untuk senam sehat bugar itu untuk usia kerja atau produktif gitu ya. Jadi kalau untuk anak sekolah sih cukup ini aja. Nanti teman-teman untuk lihat pastinya bisa lihat di buku panduan Germas gitu ya. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang ke-6. Berapa porsi sajian sayur dan buah gitu. Nah, kita langsung lihat. Germas mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan buah, terutama sayuran dan buah lokal. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Jadi teman-teman sekarang kalau makan itu pedomannya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang sendiri, tapi dia sekarang dengan menggunakan porsi piringku. Nah, untuk porsi sayuran dan buah-buahan yang paling tepat jawabannya adalah setengah piring ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya. Piring sekarang itu namanya piring makanku, sajian sekali makan. Jadi setengah piring buah dan sayur. Jadi separuh nih punyanya. Jadi separuh ini punyanya buah dan sayur, ini sayuran, buah gitu ya. Setengah piringnya lagi itu adalah lauk dan makanan pokok. Jadi kita harus mulai merubah kebiasaan kita makan itu banyak nasinya, lauknya sedikit atau sayurnya sedikit. Tapi justru sekarang yang paling benar itu adalah sayurnya yang banyak dan buahnya, baru nasinya itu cuma 1/4 ya, atau misalnya 2/3. Kalau di sini sih pedomannya itu nasinya itu cuma 2/3, terus lauknya itu juga cuma 1/3. Jadi nggak banyak-banyak juga gitu, karena emang kebutuhannya sekali makan tuh cuma segini. Kalau misalkan teman-teman kira-kira mau mempelajari terkait dengan satu porsi makanan itu berapa nutrisinya, komen aja di bawah, karena kebetulan saya punya programnya untuk bagaimana mengetahui setiap makanan itu nutrisinya berapa gitu ya. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang di sini ya. Teman-teman, ini pedomannya. Jadi tujuan kegiatan berperilaku hidup sehat itu sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Itu kita harus mengkampanyekan buah dan sayur. Misalkan makan buah bersama gitu ya di institusi, terus membudayakan makan buah pada kudapan rapat, lomba menyusun menu sayuran,
bazar buah dan sayuran dan pemanfaatan karangan untuk buah dan sayuran. Jadi kalau misalkan nanti pas di soal SKB soalnya itu nggak persis sama seperti ini, kalau miripnya seperti ini ya teman-teman sudah bisa mencoba bahwa germas itu salah satu materi yang masuk di dalam SKB gitu ya. Kita lanjut ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang ke-7. Umur berapakah sasaran individu mulai melakukan pemeriksaan rutin? Jadi pemeriksaan rutin itu upaya untuk mencegah penyakit dengan melakukan deteksi dini atas faktor perilaku dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit paru, gangguan indera, serta gangguan mental. Jadi umur mulai dilakukan pemeriksaan rutin itu jawabannya adalah umur 15 tahun. Jadi di sini pedomannya. Setiap individu yang berusia 15 tahun dan seluruh desa kelurahan di kabupaten atau kota. Kegiatan pemeriksaan screening rutin ini sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas secara dini adanya faktor resiko seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit paru kronis, gangguan indera, serta gangguan mental. Ini penting banget. Dulu aku terdeteksi banget punya masalah aritmia jantung itu usia 22 tahun. Nah, menurut aku dengan aku tuh mengetahui bahwa aku itu punya masalah jantung itu memang awalnya kita kaget ya, depresi gitu. Tapi ternyata dokter aku tuh bilang kalau orang yang terdeteksi penyakit sejak awal, sejak dini itu justru kesempatan hidupnya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang nggak terdeteksi. Tahu-tahu mati serangan jantung, tahu-tahu kena tahu-tahu luka diabetes udah lebar gitu kan, terus tahu-tahu kanker udah stadium 4. Jadi menurut aku kalau kita itu merasa ada yang salah dengan ke badan kita langsung aja ke tenaga kesehatan, langsung medical check up. Kalau aku itu caranya karena aku tahu bahwa aku tuh punya masalah jantung, aku tuh tiap kemana-mana itu bawa oximeter loh teman-teman. Jadi itu akan mengetahui aku itu bisa beraktivitas sedang, berat atau enggak gitu. Buat teman-teman yang kira-kira butuh nggak saya mengeksplor lagi bagaimana caranya memonitor jantung agar kita itu nggak kena serangan jantung atau gimana, komen aja di bawah. Ayo kita semangat germas. Kita lanjut ke ini tadi pedomannya ya. Nah, kita lanjut ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang nomor 8. Setiap berapa waktukah pemeriksaan rutin dilakukan? Pemeriksaan kesehatan rutin sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh setiap penduduk mendeteksi secara dini faktor perilaku yang dapat menyebabkan kejadian penyakit jantung, kanker, diabetes, paru, gangguan indera, serta gangguan mental. Nah, ini paling tepat dilakukan yaitu setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau emang udah kelihatan sehat terus ada gangguan lagi, kalau kita itu hasil pemeriksaan yang dinyatakan sehat bukan berarti udah bebas gitu ya, tapi tetap harus setahun sekali kita melakukan pemeriksaan medical check up. Itu sebenarnya kelihatannya sih mahal gitu, tapi kalau kita ketahuan ada penyakit yang lebih bahaya, justru itu biayanya justru lebih murah dibandingkan kalau kita tahu itu sudah di stadium 4 atau sudah parah gitu ya. Kalau buat aku sendiri, aku tuh selalu medical check up setiap bulan atau paling lama itu 2 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi anatomi jantungnya aku. Karena dengan seperti itu akan meyakinkan diri kita itu bahwa oh iya aku dalam kondisi sehat. Kalau misalnya kondisi kita lagi nggak sehat, kita bisa mengurangi aktivitas yang terlalu berat sehingga kita itu bisa justru kayak semacam alarm di diri kita loh, biar kita itu nggak terlalu beban berat banget dalam menjalani hidup gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini ya pedomannya buat teman-teman. Nanti kita lihat di pedomannya, pemeriksaan screening itu dilakukan pada usia 15 sampai 59 tahun. Kenapa nggak setelah 60 tahun ya? Karena memang rata-rata orang yang sudah 60 tahun itu sudah bukan screening lagi, tapi memang mereka biasanya sudah punya penyakit tertentu gitu ya. Syukur banget, alhamdulillah kalau usia lebih dari 60 tahun itu nggak punya masalah apapun gitu ya. Oke, kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang nomor 9 ya. Nah,
pertanyaannya itu adalah dukungan infrastruktur untuk kesehatan masyarakat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu ya. Jadi yang paling tepat untuk kalau Kementerian Kesehatan, kalau untuk Kementerian PU yang paling tepat di sini itu adalah jawabannya memfasilitasi ruang terbuka hijau. Jadi karena banyak lini yang mempekerjakan program Germas ini, jadi jangan salah ya, kegiatan Germas ini bukan cuma programnya Kementerian Kesehatan, tapi banyak banget kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini ya. Jadi ini kegiatannya. Jadi salah satu bentuk dukungan infrastruktur yang dilakukan itu adalah yaitu mendorong aktivitas fisik di kawasan pemukiman, sarana fasilitas umum. Jadi kayak melakukan kayak olahraga di tempat umum gitu. Jadi memastikan tempat-tempat olahraganya itu juga aman gitu loh. Terus mendorong memfasilitasi pemerintah daerah menyediakan ruang terbuka hijau untuk yang memadai di wilayahnya. Jadi biar memastikan kita itu banyak keluar, terus aktivitas. Kenapa dia hijau? Jadi biar nggak terlalu banyak polusi gitu. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi itu sudah benar-benar kebutuhan dasar ya. Kalau nggak ada air bersih kayak manalah kita bisa hidup. Terus menyediakan rumah sehat dan layak huni. Jadi kayak teman-teman tuh kalau misalkan belakangan ini sering lihat rumah bersubsidi, itu sebenarnya itu adalah programnya Germas loh. Itu salah satu program pemerintah Germas gitu ya. Menyediakan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Iya, kalau misalkan saya di daerah Pringsewu itu kan pemukimannya itu banyak petani gitu. Kalau misalkan nggak ada saluran irigasinya, pas musim kemarau tuh kasihan mereka banyak yang gagal panen. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional juga gitu ya. Kita ke soal SKB Kesehatan Umum Germas yang nomor 10 ya. Kegiatan gerakan hidup sehat yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga itu apa sih? Jawabannya yang sudah pasti itu adalah meningkatkan kampanye gerakan gemar berolahraga gitu. Ayo, siapa di sini yang olahraganya belum 3 kali seminggu minimal 30 menit gitu. Buat teman-teman yang tenaga kesehatan wajib banget ya kita gembor-gembor terkait Germas. Kalau kita sendiri nggak olahraga kayak mana gitu ya. Jadi kan kita tidak boleh ngomong padahal kita nggak melakukan gitu ya. Oke, buat teman-teman ini beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah. Nah ini ada di pedoman Germas. Oke, sebelum saya berterima kasih, saya mau ajarin dulu kepada teman-teman caranya untuk mendownload buku panduan Germas. Jadi ada cara yang mudah biar kita itu langsung dapat PDF-nya. Jadi kita ketik aja panduan Germas, terus kita klik gini nih, spasi file tipe PDF. Ini juga berfungsi buat teman-teman yang kalau kata-kata file type PDF itu memastikan bahwa yang kita keluarin tuh pasti langsung PDF gitu ya. Jadi kita langsung lihat di sini. Jadi kayak aku langsung download nih panduan Germas, ini langsung dapat terdownload gitu ya. Juga untuk peraturan pemerintah lainnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa butuh panduan-panduan dalam bentuk PDF atau jurnal-jurnal itu bisa langsung banget dengan menggunakan file type PDF. Kalau mungkin di sini ada teman-teman bidan yang sedang melanjutkan S1 kebidanan atau D4 kebidanan, kalau dirasa materi tentang mencari jurnal, metodologi penelitian itu penting, komen aja di bawah ya. Soalnya sebenarnya ada yang komen tapi saya takutnya subscriber saya bukan orang yang sedang melakukan penelitian kan. Jadi sayang aja saya kalau ngasih materi di luar dari materi kebidanan gitu, karena sebenarnya saya juga adalah dosen statistik di institusi saya gitu. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai di belakang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.